Ya, selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now pastinya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan seorang bintang tamu yang luar biasa keren. Siapakah dia? Wah, sebentar lagi ya. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak seputar aktivitasnya dan juga keunikannya pastinya. Oke, langsung aja kita sapa. Dia adalah Mbak Meiti Ambarsari, owner dari Pancake Cookies. Apa kabar Mbak Meiti? Alhamdulillah Ya baik. Malam malam. Mbak. Waduh, kok hitam-hitam nih? Nggak tahu. Pas pingin aja. Oh iya, pas lagi ingin ya, nggak Mm-mm. sedang berduka kan? Enggak. Oh iya dong, harus gitu. Mbak Meti ngobrol-ngobrol tentang pancake cookies gitu ya. Itu sebenarnya untuk spesialis jenis kue yang seperti apa sih Mbak Meti? Sebenarnya sih kita ke cupcake kayak gitu aja sih Oh, Mbak oke. sebenarnya. Tapi sekarang udah merambah kemana-mana gitu. Hmm, Awalnya itu kemana nih? mulai jadi lebih berkembang kemana-mana. Jadi mulai dekor apa-apa gitu deh Mbak. Oh, sampai segitunya. Jadi ke Iya. I.O. gitu ya Iya. artinya. Wow. Gitu. Berawal dari cupcake ya. Iya, berawal dari cupcake. Wow, keren banget ini. Nah, sebenarnya saya penasaran banget. Itu gimana awal ceritanya Mbak Meiti itu kok bisa bikin usaha pancake cookies? Awalnya itu lihat temen sebenarnya. Oh. Saya dulu kan bekerja kantoran, terus kemudian lihat teman saya Ya. sambil bekerja kantoran, sambil buat cupcake, dan cupcake itu lucu-lucu banget. Terus saya tanya, kursus di mana? Ternyata dia nggak kursus, otodidak, otomatis saya ngikutin otodidak, lama-lama kok, kok nggak bisa ya, aku mikir gitu. Akhirnya berusaha untuk kursus juga. Akhirnya apa namanya, coba nawarin teman-teman, kok responnya positif gitu. Sejak tahun berapa tuh Mbak Meti? Mulai seriusnya tuh 2010 sebenarnya. Jadi Tapi 8 mulai tahun ya. kursusnya, mulai belajar sama teman-teman itu 2008. Jadi Gitu. terinspirasi dari temen, akhirnya pengen nyoba ya. Kerja kantoran tapi masih bisa punya usaha juga gitu. Keluarga deket ada nggak yang memang juga suka bikin kue gitu atau gimana? Kalau mama itu lebih ke masakan sih, terus kalau mertua juga ke masakan, jadi kayaknya bener-bener otodidak loh Mbak. Wow, ya, ya. Keren banget loh. Nah, ini saya lihat desainnya, aduh lucu-lucu ya. Terus dari warnanya, terus ini juga macam-macam nih. Ada desain yang unik-unik gitu ya. Iya, Ini sesuai dengan tema gitu Mbak. bisa di-customize ya? Bisa. Oh, sesuai dengan keinginan dari customer pastinya. Wah, keren banget. Selama ini bikin desain apa aja sih Mbak Meti? Apa aja ya, mulai film kartun itu, pokoknya sesuai dengan ini trennya sekarang apa gitu. Jadi tokoh-tokoh superhero iya, seperti itu ya. gitu. Terus yang berhubungan dengan hobi bisa ya? Bisa banget. Karena berhubung ini di TV, jadi saya buatnya movies aja deh. Ah, iya deh, keren banget. Oh, pantesan saya juga mikir nih, oh ini kayaknya itu ada roller filmnya ya. Wah, bikinnya mulai jam berapa? Dari pagi. Enggak, sebentar kok ini Mbak. Sebentar ya. Oh, jadi create-nya itu ya langsung ya, tinggal tempel-tempel. Ini sebenarnya kalau saya lihat ini sejenis icing sugar atau Iya. seperti apa? Ini namanya icing sugar. Kalau kita nyebutnya bakul kue itu bilangnya fondant. Oh, fondant. Oh, ya ya ya. Rasanya manis banget atau gimana? Kan biasanya kalau kesannya kan Kayak gula gitu loh Mbak, kayak kita makan permen aja. oh, iya 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 Manis iya. gitu. Wah, ini lucu banget ya, keren ya. Desainnya juga oke. Nah, selama ini bikin desain Mbak Meti sendiri? Biasanya sih tergantung sama customer saya, mintanya kayak gimana nanti saya kembangin aja sih. Dan saya tuh orangnya nggak bisa sama Mbak, dari satu tema ke tema, walaupun dia minta tema ini ya LOL nih, LOL surprise tuh kan lagi boom sekarang. Iya, Ketika ada customer yang minta, saya buatnya tuh akhirnya nggak bisa sama. Padahal orangnya mintanya ya kayak gini Mbak, tapi saya buatnya ya akhirnya lain-lain gitu. Kebiasaan. Oh, ya nggak apa-apa. Kan tampil beda. Ember. Ya, Mbak Meti selama ini pernah bikin desain yang paling sulit nggak? Permintaan dari customer yang kayaknya, aduh, kayaknya nggak bisa deh, misalnya kayak gitu. Pernah nggak? Apa ya, tantangan saya terakhir kemarin itu buat naga sih Mbak. Naga? Wow. Buat Itu bikin naga. kayak tart cake seperti itu ya? Ya buat cake, terus hiasan naganya pakai fondant, mintanya orangnya begitu. Naga sih saya kemarin terakhir agak susah juga. Pening lah kepala, agak-agak pening gitu Mbak.
Kadang-kadang kan kalau cake itu kita bisa pakai fondant, kita bisa pakai mainan. Ketika nggak bisa pakai mainan ya kita harus berkreasi dengan fondant. Terus ditelepon itu juga susah loh Mbak. Teleponi ya? Oh Iya. iya. Udah bisa ngebayangin saya. 3 jam Mbak. Oh gitu ya. Rumus. Biasanya rata-rata berapa jam sih bikin Kalau seperti cupcake ini? gini saya 1 jam selesai kok. 1 jam tuh berapa biji kira-kira? 6, 9, 12 selesai. Ketika bidangnya besar otomatis lebih lama. Kalau ini kan kecil-kecil jadi lebih cepat. Gitu ya. Biasanya untuk event-event apa aja nih Mbak? Biasanya sih mulai ulang tahun, biasanya mereka minta di dekor, Sweet Seventeen gitu-gitu. Jadi sekalian ya? Sekalian. Jadi cupcake-nya juga, dekorasinya juga. Terus Wah, apa nikah, biasanya mereka minta sweet corner gitu. Saya juga bisa. Luar biasa. Ngembangin ke situ maksud saya tadi tuh Mbak. Iya. Keren banget ya. Wah, ini sebagai seorang baker profesional, cie. Belum lah Mbak, belum. Soalnya dulu belajarnya nggak baker, belajarnya accounting. Gimana gitu dong Mbak? ya, nggak apa-apa. Ini kan hobi menghasilkan kan, Mbak Meti, bener nggak? Nah, ini seorang baker yang udah terbiasa gitu ya, bikin-bikin kue segala macam. Ini saya sebagai orang awam, ini biasanya cuma makan aja. Iya. Bikin kue kayaknya, aduh gimana ya gitu. Nah, itu ada tips-tips nggak dari Mbak Meiti gimana sih supaya bikin cake itu hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan gitu ya? Oh gampang, harus banyak latihan. Harus banyak latihan, kemudian ikutlah komunitas. Karena komunitas itu membantu ketika kamu bingung mau tanya siapa, tanya komunitas. Terus yang ketiga, sekali-kali ikut kursus lah, ambil yang mahal juga nggak apa-apa, murah juga nggak apa-apa. Yang penting kita ketemu orang, terus kita berbincang sama mereka, terus sharing-sharing gitu tuh menyenangkan loh Mbak. Ya, akhirnya kita jadi banyak kaya akan ilmu gitu. Nambah ilmu dan juga nambah relasi juga Iya, ya pastinya ya. Siapa tahu juga ada peluang bisnis yang lain dari situ ya. Wah, nah ini secara teknik nih, biasanya kan mungkin antara bikin kue sama masak itu kan ada perbedaannya ya Mbak Meiti ya. Kalau mungkin saya masak-masakan nih, nggak pakar-pakar banget ya, bisa sih masak ya begini air bisa, kita tahu aja. Ya kalau soal masak kadang-kadang kita kan bisa nggak perlu takaran ya, kira-kira lah gitu. Kayaknya aku kasih sejemput deh, gitu. Nah kalau untuk bikin cake itu apakah harus seperti itu bisa juga atau gimana? Nggak bisa, cake itu sudah ada resepnya sih Mbak. Jadi satu cake umpamanya ukuran 16 cm, kita butuh telurnya berapa, tepungnya berapa. Menurut saya itu lebih enak buat cake ketika bukan masak sebenarnya. Kalau buat cake kan sudah ada tuh telurnya sekian, tepungnya sekian, apanya sekian gitu kan. Kalau masak kan sejemput, iya kalau hari ini rasanya sama, kalau besok belum tentu sama. Kalau ini kan otomatis kita selalu sama. Gitu. Jadi standar ya, pengukurannya selalu tepat ya. Dan bisa jadi mungkin si A sama si B ada kemungkinan nggak bisa bikin rasanya sama juga bisa ya, Mbak Meiti, atau gimana? Bantat sih Mbak. Oh gitu ya. Kalau rasa mungkin sama karena kan kita pakai ukuran yang sama. Paling cuman ya bantat itu sama rasa. Kemudian rasa tuh apa Mbak? Ya itu tadi ingredients-nya, bahan-bahannya apa aja. Ketika semakin mahal ya rasanya pasti semakin enak. Oh, jadi tergantung juga dengan kualitas bahannya. Wah, saya jadi pengen belajar banyak nih, pengen makan. iya sih pengen makan. Tapi sekarang saya pengen belajar banyak dulu nih sama Meiti. Tapi sebentar ya. Habis ini kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Masih ada di sini. Kami nggak mau si kafir itu dikubur di kampung kami. Haram. Dikubur pun dia akan bangkit kembali. Ada yang aneh terjadi sama saya. Tidak ada yang aneh untuk perempuan sebenarnya kamu.
Nobody cares at the international festivals whether you are a gypsy or not. People see a film and they either like it or they don't. I am proud of my work because it gives people an insight into a world that is mostly ignored. The creche provides childcare for working mothers. Di sini kita akan menggali lebih dalam tentang kesuksesan seseorang melalui program Celah Sukses dari Surabaya TV. Nah, kalau dari Mas Kunto sendiri, apa yang bisa membuat Mas Kunto bisa sesukses ini, seberhasil ini? Melakukanlah yang terbaik buat dirimu, buat keluargamu, dan buat negaramu. Itu. Luar biasa. Jadi yang memotivasi adalah mama ya. Ya pemirsa, balik lagi di Surabaya. Kita masih ngobrol-ngobrol seru bareng Mbak Meti Ambarsari dari Pancake Cookies tentunya. Ya, Mbak Meti, ini kalau saya boleh bilang berarti Mbak Meti termasuk pastry chef ya? Iya Mbak, sejenisnya itulah. Ya. Jenis itu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan dengan chef biasa? Aduh, aku kayaknya kalau dipanggil chef enggak deh Mbak. Chef itu kayaknya kan orang yang belajar khusus di... Kan iya tadi. Saya kan cuma kursus biasa, tapi banyak orang sih yang manggil saya chef. Cuma saya mikir, udah deh itu kan cuma nama aja. Saya tetap Meti yang bisa buat kue, yang bisa buat macam-macam makanan gitu aja sih Mbak. Oke, selama ini tantangannya apa? Tantangannya sebenarnya menjaga hubungan baik dengan customer. Itu buat saya tantangannya sekarang. Iya. Karena banyak banget bakery-bakery yang berkembang. Gimana caranya kita bisa stay di situ lama, ya dengan cara ya tadi menjaga hubungan baik dengan para customer saya. Ini supaya bisa repeat order lagi gitu ya, bisa juga mereferensikan lagi ke teman-temannya, ke koleganya ya. Ya memang itu agak susah sih menjaga itu. Itu tantangan saya untuk tahun ini. Oke. Nah, ini kita flashback ke belakang ya sebentar ya. Nah, dulu waktu kecil cita-citanya pengen jadi apa sih? Apakah ditanya dulu chef? Oh dokter. Oh enggak Mbak, kirain saya langsung pengen chef. jadi insinyur, arsitek Mbak, pengen jadi dokter udah. Banyak ya? Dua itu pokoknya, arsitek atau dokter itu. Oh masih dua ya? Masih dua kok. Oh gitu ya, kita masa kecil ya. Nah terus ada keinginan untuk belajar bikin kue mungkin cuman bukan secara kepingin banget ya, kayak tadi kan waktu udah kerja ya, teman kerja, maksudnya terlintas, kayaknya asik ya bikin kue itu udah mulai sejak kecil atau gimana Mbak Meti? Enggak dari kecil, jadi bener-bener pingin buat kue itu ya ketika kerja itu aja sih Mbak. Lainnya ya kita kayak anak kecilnya main-main, nggak pernah pikir ya nggak dulu kepikir ya? sama sekali. Beneran deh. Wow. Ini kayak mukjizat gitu. Kayaknya ya udah deh waktunya kamu kayak gini berarti ya udah gitu deh Mbak. Iya. Dulu kan kerja kantoran nih katanya tadi gitu ya. Jadi lulus kuliah langsung kerja kantoran. Pernah kepikir nggak sampai akhirnya bikin usaha untuk produksi cupcake seperti ini? Kan dulu iseng-iseng kan belajar, ternyata jadi usaha yang diseriusin gitu. Pernah kepikir nggak sebelumnya itu? Nggak pernah Mbak, sama sekali. Saya berpikirnya tuh tambah pengen jadi dosen, sekolah lagi. Nggak kepikiran sama sekali. Terus kenapa kok tiba-tiba pengen bikin usaha sendiri? Gara-gara saya berpikir gini, kayaknya kerja kantor ini nggak akan lama deh buat saya. Kayaknya saya tuh lebih baik di rumah gitu kan. Terus usaha di rumah, kayaknya sih lebih cocok ke gitu sih. Ya udah ngembangin. Tadi itu kreativitas, jadi kayaknya lebih ke kreativitas gitu loh Mbak.
Lebih suka ya. Jadi istilahnya ide-ide kita ya kita sendiri yang mengontrol, yang bisa mengerti dan akhirnya dibuat sesuai dengan karya-karya kita sendiri tentunya seperti itu ya. Ya. Nah, ini dukungan dari keluarga sendiri gimana nih Mbak Meiti? Alhamdulillah positif sekali, suami mendukung, papa mama mendukung, mertua mendukung, saudara-saudara mendukung, semua mendukung positif kok Mbak, insya Allah. Gitu. Kalau nggak positif, kalau nggak didukung, kayaknya nggak sampai 2018 bertahan. Betul, 8 tahun ya? Ya, 8 tahun Mbak. Keren banget nih, 8 tahun. Itu kalau anak SD, anak baru lahir, udah SD ya? Emang istilahnya tidak semua usaha bisa survive seperti itu. Kalau menurut Mbak Meiti sendiri rahasianya apa? Rahasianya terus melakukan sesuatu yang baru, inovasi ya. Ya, inovasi yang baru dan itu tadi Mbak, menjaga relationship sama customer kita. Itu yang paling penting. Sampai bertahan. Iya. Sampai sejauh ini ya. Oke. Nah, ini pada akhirnya nanti Mbak Meiti kepikir ya, mungkin ini jadi usaha keluarga juga ya, nantinya akan diwariskan juga ke generasi penerus juga. Memang seperti itu ya Mbak Meiti? Pinginnya sih seperti itu. Cuman ya kita lihat aja nanti. Tapi insya Allah siapa tahu mungkin bisa dijadikan kayak bakery yang ternama-ternama yang mulai dari generasi pertama sampai generasi keberapa gitu. Betul. Harapannya seperti itu ya. Wah, ya keren loh. Jadi mungkin dari yang simple akhirnya bisa jadi gede banget ya. Usahanya memang seperti itu. Kadang-kadang memang kita nggak kepikir ke arah sana. Jadi hal-hal yang simple aja. Nah, kalau Mbak Meiti sendiri pernah nggak punya pengalaman yang unik, yang lucu, atau yang berkesan gitu ya selama terima order dari customer? Pernah nggak ngalamin itu? Apa ya yang unik itu, setiap customer tuh punya ciri khas sendiri-sendiri. Ada yang uniknya itu gini Mbak, dan lucunya itu mendadak. Apa tuh? Jadi pesenannya mendadak. Malam ini saya di WA, besok pagi harus jadi gitu ya. Itu sesuatu yang buat saya itu melelahkan satu, tenaga iya, tapi kemudian ketika semua selesai dan orangnya suka, aduh senengnya. Pernah saya dapat orderan jam 5 sore, maghrib sore Mbak, maghrib. Saya harus dekor cake itu untuk jam 7 pagi. Wow. Jadi dia minta set dekorasi, terus dia minta sweet corner. Ya, akhirnya saya jam 12 malam ya ke tempatnya beliau, nata, terus pagi-pagi saya udah harus datang ke sana. Nggak bisa tidur dong. Oh bisa dong. Bisa ya? Diatur, tidurnya diatur. Alhamdulillah orangnya senang, terus saya juga happy deh. Gitu. Keren banget. Pernah nggak dapet orderan misalnya kayak very big cake, istilahnya kayak gitu ya? Pernah nggak? Very big cake itu pernah sekali. Temanya ya movie juga. Oh, movie juga. Untuk 17 tahun saya pernah. Terus cake kecil-kecil, 100 biji saya pernah. Yang mini-mini itu namanya 10 itu. 100 biji. Wow. Menyenangkan kok Mbak, menyenangkan ya sebenarnya ya. Pusing-pusing menyenangkan gitu loh. Dan rasanya ada semacam kepuasan tersendiri gitu ya setelah berhasil mengerjakan sesuatu yang kita mungkin di awal mikir ini kayaknya susah deh, saya nggak tahu deh. Kayaknya Roro jonggrang banget kira-kira bisa atau enggak. Wow. Tapi ternyata setelah dijalanin, oh ternyata bisa juga. Walaupun agak penting tadi itu Mbak. Gitu. Ya. Oke, tahan dulu. Jangan pening dulu, kita lihat sebentar ya. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut tetap di Surabaya Now. Salmon betina dipenuhi oleh telur dan warna kulit mereka yang terang menunjukkan kesiapan mereka dalam memilih pasangan hidup. Kini ikan salmon jantan tidak perlu melawan arus.
Tapi mereka membutuhkan rahang yang kuat dalam bertarung. Sementara para predator dapat datang dari laut maupun udara, ombak sendiri adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Zona terendah yang terkena pasang kadang dinamai hold fast habitat. Salam otomotif. Senang sekali bertemu lagi dengan saya Dwi Fer dalam acara Dunia Otomotif. Dalam kontes modifikasi ini, sejumlah kriteria menjadi aspek penilaian dari Dewan Juri. Meliputi semua perubahan yang dilakukan terhadap mobil, tingkat kesulitan pembuatan, pemilihan bahan, penataan, kreativitas, dan fungsionalitas dari masing-masing alat dan aksesoris yang dipilih. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan Dunia Kita, produksi VOA Indonesia di Washington DC. Walaupun biaya bulanannya tinggi, menurut Amir jadi pengemudi taksi di Amerika lebih menguntungkan. Supir-supir taksi datang dari berbagai penjuru dunia ke kota-kota besar untuk mengumpulkan uang yang bisa dikirim ke negara asal. Freedom House, sebuah kelompok nirlaba terkenal dengan laporan kebebasan global tahunannya. Sekarang mereka memberi penilaian mengenai kebebasan di Amerika. Poldi dan Unta, kudengar jeritan penuh pesona, jeritan purba di jagat lengang. Tangisan adalah suara pertama, suara yang tersua pengembara. Sebentar pecah tawa gembira. Bagi saya memang, ini juga saya katakan kepada adik-adik saya yang belajar menulis, kalau Anda kesulitan di dalam menulis, maka buatlah sinopsis dulu. Nah, karena apa? Karena sinopsis adalah untuk mempermudah membuat cerita selanjutnya. Ya pemirsa, balik lagi di Surabaya Now. Kita masih ngobrol-ngobrol seru ya bareng Mbak Meiti Ambarsari dari Pancake Cookies. Nah, ini saya ngomong sejarah sedikit ya tentang Pancake Cookies. Sebenarnya asal nama Pancake Cookies itu dari mana sih? Kenapa kok bukan Meiti's Cake misalnya gitu ya? Enggak. Jadi gini Mbak ceritanya. Kata teman-temanku ini romantis sebenarnya. Jadi gini, Pancake ini Pans itu artinya dari nama suami saya. Karena semua keponakannya tuh manggilnya Pang gitu. Jadi aku mikir apa ya kira-kira, kayak kok nama aku kayaknya terlalu umum, nggak keren, kayaknya mikirnya gitu. Masa? Akhirnya berpikir Pans aja deh. Terus aku tambahin cake dan cookies itu tadi. Oh gitu, jadi terinspirasi dari nama suami ya? Karena temanku romantis. Oh gitu ya, romantis karena ngambil dari nama suami, maksudnya begitu. Oh ya emang susah sih. Nah kalau suami sendiri juga ada peran juga di... Oh sangat membantu. Jadi suami saya ini pulang kerja, saya mintain tolong, ayo belanja. Pas dia libur, ayo anter-anter yuk. Kan kadang-kadang kalau hari libur kan asisten saya kan nggak masuk, jadi yang nganter ya mesti dia gitu. Bantuin cari orderan juga ya Ria? Enggak. Oh iya. Itu tetap saya. Dikaryakan saja loh. Ini gimana sih gitu ya? Oh ya. Ini kan keren-keren banget ya untuk cupcakes-nya, lucu-lucu. Nah, sementara kan di luar sana juga banyak nih Mbak Meiti yang juga punya usaha yang sejenis ya dengan Mbak Meiti bikin cupcake juga ataupun bikin kue-kue yang lain seperti itu. Nah, kalau menurut Mbak Meiti sendiri, apa sih keunikan dari Pancake Cookies ini yang membedakan dengan yang lain? Apa nih? Yang membedakan apa ya Mbak ya? Yang jelas rasanya, terus kemudian bahan-bahan yang saya pakai juga berkualitas, terus utuh ya. Terus ide kreatifnya juga dapet gitu, jadi nggak cuman sekedar nyuntuh gitu, enggak, ada sesuatu yang lain gitu. Oh iya, jadi ada tambahan. Iya, terus ketemu saya ini. Oh iya. Dan satu lagi, dibuat dengan cinta. Oh iya betul. Wah itu keunggulannya ya. Waduh, percaya Mbak Meiti. Nah selama ini media promosinya melalui mana aja nih Mbak? Instagram, terus dari mulut ke mulut aja sih Mbak. Dari referral juga ya. Oke. Instagramnya kayaknya sempet saya lihat tadi, wow kayaknya rame banget ya. Aduh, kayaknya banyak banget nih yang order nih, kayaknya sih gitu ya. Paling rame tuh orderan bulan apa sih Mbak?
Terakhir kemarin ya pas puasaan ya, karena puasaan itu biasanya kue kering sih Mbak, cookies gitu deh. Cookies-cookies Buat ya. hantaran gitu, buat parcel. Terakhir kemarin. Paling rame biasanya bulan apa? Paling rame itu ya, Debitnya. aduh apa ya Mbak ya, kapan ya? Biasanya setahun itu. Nggak usah tahu, biasanya kan ada oh ya menjelang Natal misalnya kayak gitu, atau let's say mungkin menjelang Lebaran gitu. Atau Menjelang mungkin, paling banyak ya menjelang Lebaran menjelang itu. Lebaran ya, atau mungkin tertentu. Oh kalau cupcake itu kebanyakan di order pada bulan mungkin menjelang Natal misalnya seperti itu. Terus kalau yang cookies kue kering gitu Pas Lebaran. Lebaran. Iya. Jadi emang spesifik ya gitu, ya. Jadi kayak biasanya gini Mbak, mulai bulan 1 sebelum Lebaran itu biasanya lebih banyak ke cake, cupcake, terus sweet corner. Terus ketika sudah menjelang puasaan lebih ke cookies. Nanti setelah Lebaran apalagi sampai nanti Desember kebanyakan cake sih. Kebanyakan cake sih ya, jadi semacam tart cake Iya, itu yang gede-gede ya. Oh ya, gitu. ya, keren. Nah ini sejauh ini sudah pernah memasarkan kemana Mbak? Mungkin wilayah Surabaya dan sekitarnya aja atau gimana mungkin? Paling jauh Banyuwangi. Oh gitu? Iya Kirimnya gimana? pernah. Oh pernah? Ngirimnya asisten saya yang kirim. Jadi berangkat ya berangkat sendiri. Wow. Paling jauh Banyuwangi. Luar biasa. Kalau kirim cookies paling jauh Padang. Oh ya? Oh. Ya, Padang. Dari Instagram juga ya? Kebetulan beliaunya memang customer loyal saya dari lama banget. Ketika beliaunya pindah ke Padang, bingung kayaknya cari referensi kue yang enak, akhirnya minta tolong saya. Begitu. Kemarin ini. Oh iya? Pas puasaan kemarin. Luar biasa. Tadi saya juga sempat penasaran kan, sempat Mbak Meiti sebutkan juga, nggak cuma bikin kue aja Mbak, kita juga include dekornya. Nah ini dekornya sendiri apakah mungkin memang kue-kue di dekor seperti itu atau gimana Mbak? Biasanya sih table setting gitu, sorry Mbak, sweet corner biasanya, sweet corner. Oh sweet corner. Jadi ada meja, terus nanti belakangnya kita hias backdrop, balon-balon, terus ada mejanya kita hias cookies-cookies, cake, apa aja deh Mbak yang lucu-lucu, manis-manis gitu buat anak kecil gitu. Biasanya sih gitu. Jadi itu ada semacam kayak package ya istilahnya. Kalau cuma mau kue aja sekian. Kalau pakai sweet corner sekian gitu. Ya. Nah untuk saat ini lagi ada promo apa nih Mbak Meiti? Lagi ada promo apa ya Mbak ya? Aku udah lama gak ikutan promo sih Mbak, karena mungkin sudah 8 tahun ya, jadi kayaknya hargaku sudah harga yang normal, biasa, standar gitu, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, itu sih. Paling promonya itu kalau nanti ambil sweet corner, jadi ada paket sweet corner, dia ngambil paket ulang tahun, cake-nya dia ngambil paket goodie bag, saya kasih promo, saya kasih diskon. Jadi ada diskon, ada tambahan-tambahan bonus gitu ya. Iya, kayak gitu-gitu deh Mbak, suka gitu sih aku. Saya juga suka dapat tambahan. Kayak gitu ya. Ya, ini kita balik lagi bicara soal usaha dari Mbak Meiti sendiri gitu ya. Nah, ini di luar sana mungkin para pemirsa ada juga yang sebenarnya punya hobi yang sama dengan Mbak Meiti, tapi takut untuk memulai usaha seperti ini. Nah, dari Mbak Meiti sendiri ada yang ingin disampaikan nggak untuk para pemirsa yang ada di rumah? Sebenarnya gampang. Ketika kamu punya keinginan untuk berusaha, jalanin dulu aja. Nanti hasil tuh akan mengikuti. Umpamanya gini, pinter banget nih buat bolu. Sponge cake gitu loh Mbak, kan lagi musim banget nih, kasih coklat. Kasihkan aja ke tetangga. Siapa tahu tetangga itu nanti punya suatu marketing sendiri. Oh, punya ibu ini enak loh. Arisan apa. Sesuatu yang kecil dulu aja deh. Atau mungkin anaknya lagi ulang tahun. Ya kan Mbak? Kemudian dia buat cake sendiri, terus dibawa ke sekolahannya anaknya. Ini mamaku yang buat apa gimana gitu. Sesuatu yang kecil-kecil aja. Jadi harus berani dulu gitu ya, berani untuk memulai, paling enggak tumbuhkan dulu rasa percaya diri gitu ya akan kemampuannya. Setelah itu bisa melangkah
ke jenjang berikutnya seperti itu. Tes ya, Mbak pasar gitu, kalau saya bilang sih tes pasar. Harus tes pasar dulu Iya, ya. Kan gitu. mungkin kadang-kala mereka terkendala oleh modal nih Mbak Meti, gimana nih? Kalau modal, ini modalnya kecil banget loh Mbak. Maksudnya gini loh, ketika kamu nggak punya oven yang besar, oven besar itu kan mahal banget. Ya. Pakai aja oven tangkring yang ditaruh di atasnya kompor, itu bisa. Loyang juga nggak seberapa mahal, beli aja yang loyang kecil-kecil, yang kira-kira buat belajaran lah, gitu. Mixer juga nggak harus yang gede dan nggak harus yang kecil tapi mahal. Yang Philips Miyako juga oke kok. Saya pertama pakai itu kok. Pertama kali itu ya. Punya mama saya lagi. Pertama kali bikin cupcake juga ya berarti ya? Pertama cupcake, terus kok responnya positif. Terus pada saat itu kebetulan mau puasaan kalau nggak salah Mbak. Saya iseng buat cookies, responnya positif lagi, gitu. Walaupun belum banyak tapi positif. Terus iseng-iseng lagi ada yang minta order cake, akhirnya saya mau gitu. Terus saya kewalahan, harus berangkat kantor, malam pulang itu saya harus buat lagi, akhirnya saya resign. Saya memilih untuk resign. Iya, dan akhirnya tergerak untuk menjadi pengusaha. Iya, betul. Ini keren banget, luar biasa. Nah, ini harapan kedepannya apa nih Mbak Meti pada usahanya Mbak Meti ini? Maunya sih insya Allah lebih berkembang ke arah yang positif. Terus kemudian ide-ide barunya selalu bermunculan. 2018 sih pinginnya buat sesuatu yang baru lagi sih Mbak. Cuman pinginnya sih ini, pingin punya produk yang tiap hari saya buat. Jadi seperti apa itu Mbak? Brownies yang saya packaging, terus kemudian saya titip-titipkan ke toko-toko besar. Pinginnya seperti itu. Punya produk yang khusus. Gitu. Nanti juga bisa nge-branding sendiri ya. Yes, gitu. Nah, untuk pemesanan itu bisa melalui mana, menghubungi siapa seperti itu? Menghubungi saya, WA saya. Sementara memang semua saya pegang sendiri. Saya nggak punya admin. Di 08 1 21 6-nya 3 kali 1980. Nanti juga bisa langsung ke medsosnya juga ya? Ya, ke Instagram saya Pancake Cookies. Facebook saya Pancake Cookies. Gitu. Oke, Mbak Meti terima kasih Sama-sama, sudah Mbak. hadir di Surabaya Now. Terima kasih juga sudah menginspirasi pemirsa yang ada di rumah. Siapa tahu setelah ini banyak yang tertarik ya untuk bikin usaha kue seperti Mbak Meti. Baik, pemirsa, kreativitas dan juga produktivitas akan bisa berjalan selaras, bisa lahir apabila kita punya passion untuk mencintai apa yang kita kerjakan. Saya Faria May beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.